Hai teman-teman, ini situasinya. Aku sama sekitar 4 atau 5 orang lain yang sama-sama positif. Kita nunggu lama banget, mulai dari siang sampai sore, terus akhirnya kita dipindah ke gate lain untuk nunggu lagi koper kita dikirim. Untungnya aku bawa charger kemanapun, jadi aku bisa ngecas dimanapun. Dan ini kita udah boleh masuk ke dalam bis, tapi kita ngangkat sendiri kopernya dari gate ke dalam bis, dan bisnya dioper dong, ternyata salah bis. Jadi kita ngangkat lagi dari bis pertama ke bis kedua, dan itu nggak ada bantuan sama sekali. Dan bisnya baru berangkat ke quarantine centernya sekitar Isya. Bayangin, lama banget. Aku berdoa, aku berharap nggak ada lagi teman-teman dari Indonesia yang akan mengalami hal seperti ini. Amin. Nah, ini dia situasinya di quarantine center. Ini tuh kayak semacam pusat training untuk pegawai bank gitu. Dan ini antrinya untuk masuk lama banget. Tapi untungnya pas sudah masuk ke dalam langsung dikasih dinner dan ada nasinya. Mantap. Dan untungnya juga aku selalu bawa universal adapterku tuh di dalam ransel. Jadi aku gak ada masalah sama sekali buat ngecas HP maupun laptop. Dan kita juga dikasih cup noodle satu, bebas mau dimakan kapan aja. Rasanya yang ini kayak seafood gitu, lumayan. Dan semua pengumuman di quarantine center ini disampaikan lewat speaker, jadi benar-benar nggak ada face to face meeting sama staffnya. Security guard broadcast. The dinner has been delivered. Please wear the mask and open the door to pick up the meal. Please close the door after taking the meal and enjoy the dinner. The security guard cares about you. Jadi pengumumannya tuh nggak cuma bahasa Mandarin aja, dikasih bahasa Inggris juga, kadang ada bahasa Thailand juga, kadang ada bahasa Indonesianya juga, jadi lumayan membantu sih. Dan pengumuman yang pertama itu cuma ngasih tahu kalau mereka tuh ngirim makanan. Pengumuman yang kedua itu kita baru diizinkan untuk ambil makanannya. Biasanya aku nggak langsung makan, aku taruh dulu, aku semprot-semprotin pakai sanitizer, atau kalau nggak gitu aku sabunin di wastafel, terus aku diamin dulu 10-15 menit baru aku makan. Dan makanannya tuh selalu enak deh, ada sayurnya, lauknya selalu ikan, selalu ada nasinya, dan porsinya ini tuh banyak banget. Aku nggak pernah sampai habis, selalu nyisa karena emang banyak banget. Dan ini aku dapat kiriman paket dari temanku anak Rusia, isinya tasku yang ada charger laptopku. Dia bawain dari hotel karantinanya Mas Aris ke quarantine center ini. Thank you so much Nazim. Terus kalau pagi tuh kita dapat sarapannya selalu sandwich gitu sama susu kedelai. Nah, di sini kita dapat sabun. Jadi aku biasanya sabunin pakai sabun ini. Terus kita juga dikasih 2 ember buat cuci-cuci. Terus aku rencana nanti mau jemurnya di sini. Jadi setiap pagi jam 9, sore jam 3, sama malam jam 8 kita tuh harus pakai termometer sama oximeter buat mengukur kadar oksigen di tubuh kita, sama ngecek suhu badan kita, terus kita laporin lewat line ke staff yang ada di sini. Nah, ini aku dapetnya tuh kayak nggak fungsi gitu oximeternya, jadi aku sempat minta baterai ke staffnya lewat line, terus mereka kirimin bareng sama breakfast. Terus aku baru berani buka kamarku di hari ketiga. Ini hari ketiga aku baru berani buka jendela, dan ternyata pemandangannya dari kamarku tuh bagus banget. Dari kemarin-kemarin gak berani, gak tahu kenapa. Nah, tipsnya teman-teman harus bawa sendiri deterjen dari Indonesia karena di sini tidak disediakan. Meskipun di hotel karantina juga tidak akan disediakan deterjen, jadi harus bawa deterjen sendiri. Tapi kalau hanger ada.
Tapi kita jemurnya kayak gini di kamar mandi, di blower ini bisa kering 2-3 hari, kering total. Tapi kesalahan aku adalah ada noda yang gak bisa hilang di jaket aku. Itu bekas stempel yang waktu dikasih di bandara untuk nomor urut PCR. Gak bisa hilang karena aku gak langsung copot, malah aku rendam sampai sekarang rusak deh jaketnya. Dan ini minumannya, setelah kemarin dapat susu kedelai, hari ini dapat semacam jus kacang tanah gitu rasanya. Dan kita juga dapat selimut, tapi karena sejadah aku ke bawah di tasnya Mas Haris, jadi aku pakai buat sejadah. Jadi jangan lupa bawa sejadah sama selimut sendiri deh mendingan. Dan yang sangat membantu adalah karena aku bawa kering kentang dan kering tempe dari Indonesia, plus aku bawa juga sambal. Karena di sini tuh makanannya nggak ada yang pedas, jadi kalau kita kangen yang pedas-pedas harus sedia sendiri sambal sama kering tempe, kering kentang kayak gini tuh membantu banget. Tips dari aku supaya hasil PCR kita negatif itu adalah aku selalu minumnya air anget, nggak pernah minum air dingin selama di sini. Jadi air di botol itu selalu aku didiehin dulu di heater, aku tunggu sampai anget baru aku minum. Dan sambil nunggu dia berubah jadi anget, uapnya tuh aku hirup-hirup. Itu yang aku lakuin. Jadi selama di sini PCR aku alhamdulillah selalu negatif selama 2 kali berturut-turut. Jadi aku diizinin untuk keluar di hari keempat. Sejujurnya di sini tuh enak dan nyaman karena kita selalu dapat makanan yang bergizi, rasanya juga enak. Menunya tuh selalu ada ikannya, ada sayurnya, nasinya banyak. Terus selama di sini itu 100% gratis, kita nggak ada bayar sama sekali. Bahkan tahu aja tuh rasanya enak, jujur ya. Jadi terima kasih pemerintah Taiwan yang sudah menjaga saya dengan baik. Dan di hari ketiga baru sadar ternyata di toilet tuh ada tulisan bahasa Indonesia. Jadi kayaknya dulu penghuninya sini tuh orang Indonesia deh. Nah ini dia yang ditunggu-tunggu. Setiap hari dapatnya nasi, sandwich. Hari ini alhamdulillah dapat mie banyak banget, sampai aku makan separuh aja tuh udah kenyang banget. Sama dapat juga sup jagung, dapat pisang. Aku lupa dikasih berapa botol, tapi ini hari ketiga masih sisa 6 botol, masih sisa 7 botol. Jadi aku selalu kayak gini, aku didihin dulu, terus uapnya tuh aku hirup, baru nanti airnya aku minum kalau udah hangat. Selalu kayak gini. Jadi ini mungkin salah satu tips yang bisa membantu ya untuk siapapun yang mau PCR, karena udah terbukti di aku. Karena aku tuh kelupaan nggak bawa minyak kayu putih. Dan ini makanannya yang tadi nggak habis, padahal udah aku makan 2 kali, tetap gak habis, porsinya emang banyak banget. Dan aku sampai lupa aku tuh bawa rotinya sampai expired. Karena emang di sini kebutuhan makannya terpenuhi banget 3 kali sehari dan selalu on time. Jadi roti yang awalnya aku kira bakalan butuh, ternyata nggak butuh, sampai ini udah expired. Tapi nonton TV nggak bakalan ngerti karena mereka pakai bahasa Mandarin, subtitlenya juga tulisan Cina. Ada kayaknya menu Netflixnya, tapi waktu aku coba nonton Netflix aku tetap nggak ngerti instruksinya pakai bahasa Cina juga. Jadi ya udah, aku akhirnya cuma menghibur diri dengan nonton YouTube. Bahasa Thailand. แล้วเปิดประตูรับอาหารเช้าหลังจากรับเสร็จให้ปิดประตูทันทีแล้วทานอาหารเช้าได้เลย sebelum buka pintu untuk pengambilan rapat. Setelah makanan diambil, tutup pintu kembali dan nikmati sarapan Anda. Sepertinya kamar ini tuh untuk 2 orang karena ada 2 meja belajar dan 2 lampu belajar. Cuman ada lampu yang gede banget, panjangnya itu kayak hampir separuh dari ruangannya. Dan ini tuh super terang, jadi kalau tidur harus menghadapnya tuh menjauhi lampu ini karena terang banget. Jadi mantap deh. Dan hari ini tuh dapat makan siang kayak mie, tapi rasanya tuh kayak rebung. Dan ini rasanya lumayan enak sih. Dan kalau di sini tuh brokoli itu dimasak
batang-batangnya sekalian, sawi juga dimasak sebatangnya sekalian, dan rasanya tetap enak. Selamat berbuka untuk yang berpuasa. Hari ini menunya spesial banget. Ada ikan seperti biasa, ada sosis-sosisan, ada sayuran, ada nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Siang ini sudah boleh keluar, alhamdulillah. Jadi ini adalah breakfast terakhir di sini. Aku cuci dulu di wastafel, baru aku makan. Nah, ini kayak burger sandwich ya, tapi cuma dia nggak pakai roti burger, pakai roti tawar doang. Ada patty-nya, ada bawang bombaynya, seladanya, telur, persis deh. Rasanya juga kayak burger Indonesia banget, cuma dia pakai roti tawar gitu doang. Alhamdulillah sudah ditaksi. Jadi kalau peraturan dari pemerintah untuk yang positif itu harus 17 hari self management, bisa di rumah. Tapi kalau dari NTUST sendiri itu kami nggak boleh masuk dorm atau asrama kampus dulu, harus 30 hari self management di luar. Dan itu benar-benar di luar ekspektasi kami. Otomatis kami nggak ada persiapan untuk nginep di hotel 30 hari dan makan 30 hari. Nggak kebayang bakalan habis berapa juta. Jadi alhamdulillah Allah kirim perantara, ada 2 orang baik, ada Pak Iqbal dan Bu Hasanah yang sudah memberi kami tempat tinggal 30 hari untuk self management. Jadi ini kami sedang ke Taoyuan, tarifnya lumayan mahal, 700.000 taksinya, tapi untung ada teman dari India, sama-sama dari NTUST, sama-sama positif, jadi kita bisa bagi 2 tarif taksinya dari Taipei ke Taoyuan. Semoga Allah membalas semua kebaikan Pak Iqbal dan Bu Hasanah dengan kebaikan yang berlipat-lipat. Amin.